Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam keadaan sejahtera, sehingga esok lusa kita boleh bertemu kembali dalam keadaan sukacita untuk memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Pada minggu 1 setelah Trinitatis hari ini, kita akan menyambut firman Tuhan yang memberikan kita pengharapan, kekuatan dalam menggapai hari esok, yang terambil dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Namun sebelum itu kita renungkan, mari terlebih dahulu kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan seluruh pikiranmu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Lukas 12 ayat 13 sampai 21 yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu pertama setelah Trinitatis 14 Juni 2020 hari ini. Saya akan bacakan dari ayat 13 sampai dengan ayat 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengacara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia berkata dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini, waspadalah terhadap ketamakan. Saudara-saudara, pada umumnya yang mendominasi banyak persoalan dalam hidup ini bersumber dari hal yang bersifat materialis. Karena banyak orang berpendapat bahwa yang mengatur urusan kehidupan ini ialah hal-hal yang material. Jika kita punya banyak harta benda, maka semua masalah akan selesai. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Bahaya yang mendewakan hal-hal yang bersifat materialistis adalah timbulnya sikap tamak atau loba dan serakah, yakni sikap yang tak pernah puas betapapun banyaknya harta yang dimiliki. Kemudian lahirlah egoisme dan masa bodoh bagi orang lain. Contoh kasus tentang ketamakan itulah yang diangkat dalam khotbah Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21 ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nas ini adalah sebuah perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjawab sikap seorang kaya yang datang pada Yesus menyampaikan perkaranya dengan saudara-saudaranya. Jawabnya Yesus bertentangan dari apa yang diharapkan. Malah Yesus menjawab dengan pedas dan menyakitkan hati. Karena Tuhan Yesus mengatakan, "Siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim di antaramu?" Yesus mengetahui orang yang datang menemui dia, yaitu seorang kaya dan tamak. Kemungkinan dia tidak dapat menerima jika pembagian harta warisan dibagi sama dengan saudara-saudaranya. Terlebih lagi bila bagiannya lebih sedikit. Bahaya sikap demikian karena dapat menimbulkan rasa iri dan dengki. Saudara-saudara, sebenarnya Yesus bukannya tidak peduli dengan persoalan orang kaya tersebut, tetapi karena dasarnya adalah ketamakan, sehingga Yesus tidak mau mencampurinya. Yesus hendak menyampaikan satu pikiran, bahwa apabila sesama saudara sekandung atau sesama saudara, satu bapak, satu ibu, tidak dapat menerima perbedaan, maka amat sulitlah menerima perbedaan dengan orang lain. Itulah sebabnya Yesus membuat perumpamaan ini, yaitu tentang orang kaya yang bodoh. Saudara-saudara, dalam perumpamaan ini kita lihat seorang kaya yang makin bertambah hartanya, sehingga ia harus membangun tempat untuk menyimpan kekayaannya. Sampai di sini tidak ada masalah dan tidak ada persoalan. Karena semua orang ingin semakin sukses, dan semua orang yang berusaha ingin usahanya makin berkembang. Yang menjadi persoalan adalah sikap dan perkataan orang kaya tersebut. Ia berkata, "Hai jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Istirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Isi yang terkandung dalam perkataan ini adalah kesombongan dan egoisme, dan keburukan yang terdapat bagi orang kaya tersebut. Yang diumpamakan dalam perumpamaan Yesus pada nas ini adalah bahwa di dunia ini ia tidak dapat menikmati harta kekayaannya karena buru-buru ia meninggal dunia, dan juga di akhirat pun ia dihukum karena ia tidak sempat memperoleh harta kekayaan surgawi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ada cerita kuno di Dairi. Pada saat harga nilam dan kopi melambung tinggi harganya, maka seorang petani nilam dan kopi mendapat uang yang sangat banyak. Lalu karena dia tidak tahu menggunakan uangnya itu kemana, dia mengumpulkan, dijadikan menjadi bantal. Dan dia berkata, "Banyak uang, tapi tidak ada yang mau dibeli." Akhirnya uang itu pun tersimpan menjadi bantal di tempat tidur. Dalam pemikiran konteks masa kini tentunya kita akan berkata, orang itu adalah seorang yang bodoh. Tentunya banyak hal yang perlu diinvestasikan. Apakah itu menyimpan di bank, atau membeli tanah, membuat usaha, dan sebagainya. Jadi cerita kuno itu menggambarkan seorang yang banyak uang tapi menderita. Maka dia boleh dikategorikan seorang kaya yang bodoh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, menjadi kaya tidak ada salahnya. Tidak ada yang keberatan dan tidak ada persoalan. Oleh sebab kekayaan pun adalah berkat yang dikaruniakan Tuhan. Kita boleh membaca pada Amsal 3:16, Amsal 22 ayat 4, bahwa umur panjang di tangan kanan Tuhan, kekayaan dan kemuliaan di tangan kirinya. Berarti Tuhan juga memberi kesempatan kepada manusia untuk memiliki harta benda dan menjadi kaya.
Akan tetapi yang menjadi salah saudara-saudara adalah jika kekayaan yang didapat seseorang menjadikan dia seorang sombong, tidak mau peduli dengan Tuhan, menjadi tamak, luba, dan serakah. Jikalau seseorang kaya bersikap bahwa yang paling perlu adalah bagaimana memperoleh harta kekayaan di dunia ini sebanyak-banyaknya, 1 Timotius 6 ayat 10 mengingatkan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bila seseorang lebih cinta akan uang, maka ia pun akan melakukan banyak hal yang bertentangan dengan etika kehidupan, terutama bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ada satu hal yang senantiasa harus diketahui oleh kita manusia, yakni bukan banyaknya harta yang menjamin kehidupan nanti, tetapi hidup inilah anugerah Tuhan yang harus dimaknai dengan berbuat hal yang berguna dan menjadikan hidup berguna bagi orang lain. Pada Matius 6 ayat 33, kita membaca bahwa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itulah yang terpenting. Melengkapinya ialah harta benda kekayaan yang akan ditambahkan oleh Tuhan. Kesalahan orang kaya pada perumpamaan ini adalah sikapnya yang menyimpulkan bahwa hidup ini adalah untuk bersenang-senang. Sedangkan hidup yang sebenarnya adalah hidup yang harus kita isi di dunia ini, menyaksikan iman kepada Tuhan lewat perbuatan sosial, peduli dengan orang lain, tidak egois, tidak serakah atau tamak. Jadi kata kunci untuk khotbah hari ini ialah mewaspadai segala bentuk ketamakan dan keserakahan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk tidak menjadi sombong dan tamak saat kami Tuhan beri kesempatan untuk mempunyai harta. Janganlah kiranya harta yang kami miliki menjadi dewa bagi kami, lalu kami lupa untuk beriman, memelihara iman, bertumbuh dalam Tuhan, supaya kelak ketika dunia ini kami tinggalkan, kerajaan-Mu boleh juga menjadi milik kami. Berilah kekuatan kepada kami seluruh umat-Mu Tuhan dalam keadaan yang bagaimanapun, supaya kami tidak ada bersikap serakah, tetapi kami senantiasa mengucapkan syukur puji-pujian karena segala sesuatu yang kami miliki adalah anugerah dan berkat Tuhan. Biarlah kami menjadikannya untuk membesarkan nama Tuhan, beribadah kepadamu, menyaksikan kasih-Mu di tengah-tengah segala kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.